Oke, jadi sembari berjalan storytelling, kami berharap supaya anak-anak tidak ribut. Kalau ada anak yang berjalan-jalan baru ribut, naik ke atas kursi, maaf nanti kami suruh keluar ya. Ya, nggak mau disuruh keluar kan? Berarti tertib. Sekarang sembari berjalan storytelling, yang belum sekolah, kelas TK, kelas 1, kelas 2, SD, mari ke konsistori, kita mau mewarnai. Go! Ayo, kalau nggak dibawa pensil warnanya, pergi dulu ke Indomaret, cepat. Kalau ikut storytelling, di sini dulu. Di sini aja bang. Ya, izin ya, biar kita perbaiki lagi ya. Karena ada di sini yang kelas 2 ya. Ada kelas 2 ya. Izin, kalian mau nggak duluan berkhotbah? Hah? Yang kelas 1 2 mau nggak? Mau nggak? Jadi nanti untuk urutan si Kiandra, karena dia urutan terakhir, Kiandra sebelum Kak Aurora atau setelah Lucrecia ya. Supaya bisa Kiandra ikut mewarnai. Ikut kan? Biar sama nanti keluar sama Lucrecia. Oke? Atau begini, nomornya Kak Aurora tukar ke nomornya si Kiandra. Ya, Kiandra jadi nomor 4, Kak Aurora jadi nomor 15. Oke Kak? Nah, yang diurutkan tadi, oke? Selanjutnya siapa? Si Glenn. Glenn nomor 8. Glenn kita tukar ke Abang Gilbert. Ya? Glenn kita tukar ke Abang Gilbert. Jadi Glenn nomor 2 ya. Biar bisa nanti mewarnai ya Bang. Oke? Setuju? Oke, nanti panggil nama berarti ya Kak. Abang Gilbert jadi nomor 8 ya. Glenn jadi nomor 2 dalam hati mereka. Untung. Oke, silakan Kak Romla. Baik, shalom bagi kita semuanya. Kita masuk pada acara storytelling. Baik, mari kita dengarkan storytelling dari yang pertama. Nomor urut pertama. Nomor urut pertama yaitu Katalea. Tim juri sudah selesai. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar kami bisa mempelajarinya dengan baik. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Khotbah kita pada hari ini tertulis dalam Matius 27 ayat 50. Begini bunyinya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita belajar dari satu ayat yang sangat singkat, tapi sangat dalam artinya.
walaupun hanya satu ayat, tetapi di dalamnya ada kasih Tuhan yang luar biasa besarnya. Ayat ini berkata, Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Artinya, Yesus masih kuat. Dia tidak mati karena lemah atau kalah. Yesus tahu apa yang sedang terjadi dan dia menjalaninya semuanya dengan sadar. Ini menunjukkan bahwa Yesus berkuasa. Dia tidak dipaksa, tetapi dia memilih untuk tetap berada di kayu salib. Bagian ini sangat penting, menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan hidupnya dengan sukarela, tidak ada yang mengambilnya dari dia. Itu adalah kasih yang sangat besar. Yesus rela mati untuk kita. Mengapa Yesus rela mati? Karena dosa kita. Dosa adalah perbuatan yang tidak baik. Contohnya, berbohong, tidak taat, melawan orang tua, dan menyakiti orang lain. Dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi Yesus berkata, Aku yang akan menggantikannya. Bayangkan jika kamu melakukan kesalahan dan harus dihukum. Lalu ada seseorang yang berkata, Aku yang akan menggantikannya. Itulah yang Yesus lakukan. Dia mengambil hukuman kita. Yesus tidak hanya mengasihi dengan kata-kata. Dia membuktikan kasihnya dengan cara tindakan. Dia rela disakiti, menderita, bahkan sampai mati. Itu adalah kasih yang sangat besar. Teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Karena Yesus sudah mau mati, kita dikasihi, diampuni, dan diselamatkan. Tetapi kita harus percaya kepadanya dan hidup sesuai kehendaknya. Teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berdoa setiap hari, membaca Alkitab, taat pada orang tua, menyayangi teman, dan berbuat baik. Ayat ini, kita belajar dari ayat ini. Dari ayat ini, kita belajar bahwa Yesus rela mati untuk kita. Dia rela mati untuk kita, semuanya karena kasih-Nya untuk kita. Teman-teman, jangan pernah lupa, Yesus selalu mengasihi kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyerahkan nyawamu untuk kami. Ajari kami untuk selalu percaya dan taat kepadamu. Amin. Baik, tepuk tangan buat Katalea. Baik, kita dengarkan kembali nomor urut 2, Glenn. Dipersilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam kerajaan sorga, terima kasih buat hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah itu pedoman dalam hidup kami. Amin. Shalom teman-teman semua. Selamat Hari Paskah. Songon ako yang semangat, salin dah. Selamat Hari Paskah. Ayat Alkitab kita hari ini tertulis dalam Matius 28 ayat 6.
Saya akan bacakan untuk kita semua. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Jadi teman-teman, ketika murid Yesus datang ke kuburan, kubur itu sudah kosong. Yesus itu sudah bangkit. Yesus bangkit pada hari yang ketiga setelah kematiannya, yang artinya Yesus hidup kembali. Yesus menang dari maut dan dosa dan akan selalu hidup di hati semua orang yang percaya. Kebangkitan Yesus itu merupakan hadiah yang sangat indah dan luar biasa untuk kita semua. Sebab karena kebangkitannya, semua dosa-dosa kita telah ditebus, dan oleh bilu-bilu darahnya, aku, kamu, dan semuanya memperoleh hidup yang baru, yang penuh kasih dan damai. Untuk itu teman-teman, mari kita semua anak sekolah minggu untuk selalu berbuat kasih dimanapun kita berada. Teman-teman, tahu nggak cara membuat kasih itu? Contoh, menghormati orang tua, pendeta, guru sekolah minggu, menolong teman yang membutuhkan, tidak membuli, harus saling memaafkan, dan lain-lain. Demikianlah khotbah kita hari ini. Semoga kasih setia Tuhan dan damai sejahtera Allah senantiasa hadir dalam setiap jalan kehidupan kita semua. Semoga dengan kebangkitan Yesus menjadi terang dalam setiap jalan kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu di hari ini. Amin. Terima kasih buat Glenn, tepuk tangan yang meriah. Oke, mari kita dengarkan kembali. Nomor urut 2, Lucrecia, dipersilahkan. Nomor urut 3. Teman-teman, sebelum kita belajar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Amin. Nats kita hari ini dari Matius 28 ayat 5 sampai 6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihat tempat ia berada." Halo Inang, halo teman-teman. Hari ini saya mau menceritakan tentang kasih yang paling besar di dunia. Menurut teman-teman, kalau kita sayang kepada seseorang, kita mau tidak menolong dia. Nah, Tuhan Yesus juga sangat sayang kepada kita semua. Dulu sekali Tuhan Yesus hidup di dunia. Yesus selalu berbuat baik, menolong orang yang sakit. Dan Yesus sangat sayang kepada kita semua. Dulu sekali Tuhan Yesus hidup di dunia. Yesus selalu berbuat baik, menolong orang yang sakit, dan menghibur kita semua.
Tetapi ada beberapa orang yang tidak suka kepada Yesus. Mereka menangkap Yesus, menghukum Yesus, tetapi Yesus tidak melawan. Yesus tetap sabar. Teman-teman, tahu tidak kenapa? Karena Yesus mau menolong manusia dari dosa. Yesus melakukan itu karena Dia sangat mengasihi kita semua. Akhirnya Yesus mati di kayu salib. Yesus kemudian dimasukkan ke dalam kubur batu. Pintunya ditutup dengan batu besar. Pada hari yang ketiga, pagi-pagi sekali, beberapa perempuan datang ke kubur Yesus. Mereka kaget sekali. Pintu kubur batunya sudah terguling, kuburnya kosong. Seorang malaikat berkata, "Yesus tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Yesus sudah menang atas kematian." Teman-teman, tahu tidak, Yesus mati karena mengasihi kita semua. Dan Yesus bangkit supaya kita tahu bahwa Yesus tidak pernah kalah. Yesus tetap ada saat kita sedih, walaupun sendirian. Yesus tetap ada di hati kita semua. Amin. Sebelum berdoa, marilah kita nyanyi. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Yang kemana juga ku mengikutnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Amin. Baik, terima kasih untuk Lucrecia. Tepuk tangan untuk Lucrecia. Baik, lanjut kita kepada nomor urut 4. Kiandra, dipersilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, bukalah pikiran kami. Amin. Shalom semuanya. Sekali lagi, lebih semangat ya. Shalom teman-teman. Oke, terima kasih. Hari ini kita belajar tentang firman Tuhan. Semuanya bawa Alkitab? Yang kecil-kecil pasti ada yang tidak bawa Alkitab. Bagi yang bawa Alkitab, mari kita buka bersama-sama. Firman Tuhan kali ini tertulis pada Yohanes 3 ayat 16. Saya bacakan untuk kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dari nats ini kita bisa tahu, ternyata teman-teman, Allah Bapa sangat mengasihi kita. Salah satu bukti kasih Allah adalah Paskah. Hari ini kita belajar tentang Paskah, di mana Yesus datang untuk menggenapi nubuatan para nabi di Perjanjian Lama. Salah satunya adalah Zakaria. Paskah itu ada karena Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Golgota itu artinya Bukit Tengkorak. Teman-teman, sebelum Yesus disalibkan, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, saya mau tanya nih, teman-teman ada yang tahu nggak mengapa Yesus disalibkan? Ada yang tahu?
Oke, terima kasih. Teman-teman, pada malam harinya Yesus mengadakan perjamuan kudus bersama ke-12 muridnya. Karena dia tahu dia akan mati. Teman-teman tahu nggak? Salah seorang dari antara murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot berkhianat. Dia menjual Yesus seharga 30 keping perak dengan cara mencium Yesus. Sebentar teman-teman, kita harus berjaga-jaga dan berhati-hati. Jangan sampai ada yang mencium kita. Takutnya kita dijual dengan harga 30 keping perak dan uangnya dipakai buat beli bakso. Bercanda ya teman-teman, maksudnya jangan mau dicium sembarang orang. Nah, setelah Yesus dicium, Yesus pun ditangkap dan diadili. Kemudian Yesus dibawa ke Bukit Golgota. Yesus memikul salibnya sendiri sambil disiksa. Sesampainya di Bukit Golgota, Yesus disalibkan bersama 2 orang penjahat. Teman-teman, kira-kira mengapa ya Yesus disalibkan? Ya, Yesus disalibkan untuk menebus dosa kita manusia. Nah, kemudian Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu penjahat yang berada di sebelah kiri Yesus berkata dengan nada mengejek, "Hei, bukankah kau Mesias? Jika benar begitu, selamatkanlah dirimu dan juga kami." Lalu penjahat yang berada di sebelah kanan Yesus menegur dan berkata, "Tidakkah kau takut akan Allah? Hukuman kita berdua memang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak bersalah." Kemudian penjahat yang berada di sebelah kanan berkata kepada Yesus, "Ya Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Lalu Yesus menjawab, "Percayalah padaku, kamu bersama-sama dengan aku berada di Firdaus." Sementara Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok yang kedua kalinya. Pada hari Jumat pukul 3 sore, Yesus berkata dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabaktani?" yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku?" Tiba-tiba gempa bumi terjadi dan bait suci terbelah 2. Yesus mati di kayu salib. Kemudian Yusuf yang dari Arimatea menurunkan mayat Yesus dan menguburkannya. Pada hari yang ketiga, hari Minggu, yaitu hari Paskah, Allah Bapa menunjukkan kuasa-Nya. Pagi-pagi benar para perempuan termasuk Maria Magdalena datang ke kuburan untuk melihat kuburan Yesus. Teman-teman, ternyata kuburan Yesus telah terbuka dan kosong. Kemudian malaikat Tuhan pun datang dan berkata, "Yesus tidak di sini lagi, dia telah bangkit seperti yang dikatakannya." Itu berarti Yesus telah bangkit dari kematian, kita pun menang dari dosa. Itulah mengapa kita merayakan Paskah dan menguduskan hari Minggu. Teman-teman, Paskah itu artinya kebangkitan Yesus dari kematian. Itu berarti hubungan kita dengan Allah telah pulih kembali. Jadi saudaraku sekalian, janganlah berkhianat seperti Yudas Iskariot, dan jangan seperti Petrus yang menyangkal Yesus. Tetapi akuilah dia dalam setiap lakumu. Percayalah, Yesus adalah juru selamat yang sesungguhnya.
seperti yang dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 16. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Kita adalah anak-anak sekolah minggu, pengikut Kristus, tetaplah bertumbuh dalam iman Kristen. Kelak kita akan masuk surga. Amin. Sebelum kita tutup dengan doa, saya mengajak untuk kita semua bernyanyi lagu Paskah Anak Sekolah Minggu yang berjudul Tanda Paku. 1, 2, 3, ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Sekali lagi. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima guna. Satu dalam doa. Ya Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Terima kasih atas pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Amin. Demikianlah storytelling dari Kendra yang bertema kematian dan kebangkitan. Terima kasih. Shalom. Shalom. Tepuk tangan buat Kiandra. Baik, kita lanjutkan kembali. Nomor urut 5, Benaya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu, berkati kami. Amin. Alkitab kita Matius, kita buka Alkitab kita dari Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Shalom Mamang Inang dan teman-temanku semua. Hari ini aku mau cerita tentang sahabat kita yang paling baik di dunia. Teman-teman tahu siapa? Ya betul, Tuhan Yesus. Siapa di sini yang punya sahabat? Kalau sahabat kita sedih, kita juga ikut sedih kan? Kalau sahabat kita butuh pertolongan, kita mau menolong kan? Nah, Yesus itu sahabat yang paling hebat. Dia bukan cuma menolong, tapi juga melakukan sesuatu yang luar biasa. Dulu Yesus hidup di dunia ini, dia selalu berbuat baik. Kalau ada orang sakit, Yesus sembuhkan. Kalau ada orang lapar, Yesus kasih makan. Tapi walau Yesus baik, ada orang yang tidak suka kepadanya. Mereka marah dan akhirnya Yesus ditangkap.
Yesus dihukum dan Yesus disalibkan di kayu salib, padahal Yesus tidak bersalah sama sekali. Seperti isi Alkitab yang saya bacakan tadi, Yesus berseru dan menyerahkan nyawanya. Saat Yesus disalibkan itu sangat sakit, tapi dia tidak marah. Bahkan dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Wah, Yesus tetap mengasihi walaupun disakiti. Tapi cerita ini tidak sampai di situ. Pada hari ketiga, Yesus bangkit dari kematian. Yesus hidup. Ayo sama-sama kita katakan Yesus hidup. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami. Amin. Amin. Terima kasih Benaya. Tepuk tangan untuk Benaya. Baik, kita lanjutkan nomor urut 6. Ropri. Dipersilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami ingin memulai ibadah-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Shalom. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dari Yesaya 53 ayat 5. Tetapi sekarang apalagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri, dan namaku dihujat sepanjang jalan. Demikianlah firman Tuhan. Kematian Yesus bukanlah kejadian biasa. Ia rela mati bukan karena kesalahannya, tetapi karena kasih-Nya kepada kita. Inilah bukti kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita yang rela berkorban. Namun kematian Yesus juga mengajak kita untuk berubah. Kita dipanggil untuk meninggalkan dosa dan hidup dalam kasih, sama seperti Dia mengasihi kita. Mari kita juga tidak hanya mengenang kematian Yesus, tetapi juga hidup dalam kasih dengan benar, melakukan kebenaran, mengampuni orang yang bersalah, mengasihi sesama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, menguatkan kita dari dalam iman, untuk mengingatkan kita betapa besarnya kasih Yesus kepada kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Engkau sudah memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Ropri. Tepuk tangan buat Ropri. Baik, kita lanjutkan nomor urut 7, Hosea. Dipersilakan.
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini yang Kau berikan kepada kami. Amin. Marilah kita buka Alkitab kita dari Matius 28 ayat 5 sampai 6. Aku bacakan untuk kita semua. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat dia berbaring." Salam Mamang Inang dan teman-temanku semua. Hari ini aku mau cerita tentang kabar yang paling luar biasa di dunia ini. Kabar apa? Yesus hidup. Teman-teman, pernah tidak kalian merasa sedih? Misalnya kehilangan mainan kesayangan, bertengkar sama teman. Nah, murid-murid Tuhan Yesus juga pernah merasakan sedih yang sangat dalam. Waktu itu Tuhan Yesus mati di kayu salib, lalu dimasukkan ke kubur. Mereka merasa sedih. Mereka takut, mereka merasa semuanya sudah berakhir. Mereka seperti tidak ada harapan lagi. Lalu sesuatu yang luar biasa terjadi. Dalam nas Alkitab yang aku bacakan tadi, pagi-pagi datang beberapa perempuan ke kubur Yesus. Dan ternyata kuburnya sudah terbuka. Batunya sudah terguling, dia tidak ada di sana. Teman-teman, arti kubur kosong itu bukan tanda kekalahan. Kubur kosong itu tanda kemenangan. Yesus menang atas kematian. Yesus hidup untuk kita semua. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini yang Kau berikan kepada kami. Amin. Terima kasih Hosea. Kita beri tepuk tangan kepada Hosea. Baik, mari kita lanjutkan kembali. Nomor urut 8, Gilbert. Dipersilahkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih atas cinta kasih yang masih kami rasakan hingga saat ini. Ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berada di tengah-tengah pergumulan kami. Amin. Shalom. Bersyukur hari ini kita dapat berkumpul bersama. Saat ini saya akan menceritakan bagaimana kasih terbesar di atas kayu salib. Sebelum itu, mari kita buka Alkitab kita yang terdapat dari Matius 27 ayat 45 sampai 50. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, lalu mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada air. Air ini air yang sangat bersih dan jernih. Sama seperti hati kita ketika Tuhan menciptakan manusia. Tetapi kita jatuh ke dalam dosa karena kita berbohong, melawan orang tua ketika kita iri hati, berkata kasar, dan tidak menghormati serta mengasihi sesama kita. Dan air yang tadinya bersih kini menjadi kotor. Begitulah dosa, membuat hati kita kotor dan dosa harus dihukum. Bagaimana cara Allah untuk menyelamatkan kita? Di dalam Injil Matius pasal 27, Tuhan Yesus ditangkap, dipukul, dimahkotai duri, bahkan dia disalibkan. Padahal Yesus tidak bersalah. Yesus memikul salib bukan karena kesalahannya.
tetapi karena dosaku, dosamu, dosa kita semua. Di atas kayu salib Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Luar biasa ya, Tuhan Yesus dapat mengampuni orang yang sudah menyalibkannya. Dan sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, ia berkata, "Sudah selesai." Artinya semua hutang dosa yang kita perbuat sudah dibayar lunas satu kali untuk selama-lamanya. Hati kita yang tadi sudah kotor karena dosa, apakah bisa kembali bersih? Tidak dengan usaha kita, tetapi hanya dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Bayangkan, air yang kotor tadi itu ibarat dosa kita yang kembali bersih. Begitulah kasih Kristus. Kasih-Nya menghapus dosa kita dan darah-Nya sudah mengampuni kita. Yesus telah menang. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salib bukan tanda kekalahan. Salib adalah bukti kasih terbesar yang menyelamatkan kita manusia berdosa. Untuk itu, mari kita membuka hati kita menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Kalau Yesus sudah memberikan yang terbaik untuk kita, maka kita juga harus memberikan yang terbaik dengan melalui rajin berdoa dan membaca Alkitab, mengasihi teman dan keluarga, minta maaf kalau ada salah dan mengampuni sesama kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu dapat kami lakukan dan kami perbuat di kehidupan kami sehari-hari. Terkhususnya bagi kami anak-anak sekolah minggu, berikanlah kami hikmat dan kepintaran yang daripada-Mu. Dan sebentar kami akan pulang dari tempat ini, Tuhan berkati kami di perjalanan. Amin. Baik, tepuk tangan untuk Gilbert. Selanjutnya mari kita dengarkan nomor urut 9, Aaron, dipersilakan. Mundurkan dikit lagi. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami mengerti kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu terang dalam hidup kami. Amin. Nah, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di Markus 15 ayat 33 sampai 39 yang berbunyi, pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh negeri itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Bergegaslah seseorang mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan lihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Yesus berseru dengan suara nyaring dan mengembuskan napas terakhirnya. Terkoyaklah tabir bait suci menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Ketika kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengannya melihat dia mengembuskan napas terakhir seperti itu, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Salam Mamang Inang dan teman-teman semua. Dalam Markus 15 ayat 33 sampai 39 menjelaskan bahwa kita dan dosa-dosa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Oleh karenanya kita harus patut untuk bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan Yesus, Sang Pencipta dan Sang Penyelamat umat manusia. Begitu sakitnya penderitaan yang dialami Tuhan Yesus, ia dicambuk, disiksa dan mati tergantung di kayu salib. Jadi dari firman itu kita belajar bahwa Yesus sangat mengasihi kita dan dia rela berkorban di kayu salib
supaya kita bisa dekat kepadanya. Amin teman-teman. Untuk mengakhiri firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah berkorban di kayu salib. Tolong kami ingat kasih-Mu dan hidup dalam pengampunan-Mu. Amin. Tepuk tangan buat Aaron. Baik, kita perdengarkan kembali nomor urut 10. Arga Ritonga, dipersilakan. Bismillah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, hari ini kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Shalom teman-teman. Hari ini aku mau cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tertulis di Alkitab Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Dulu Yesus mati di kayu salib. Aku sempat bertanya, kenapa Yesus harus mati? Ternyata Yesus mati karena ia mengasihi kita semua. Ceritanya tidak berhenti sampai di situ. Setelah 3 hari, kubur Yesus kosong. Yesus hidup, Yesus bangkit. Karena Yesus hidup, kita tidak perlu takut. Hari ini aku mau ingat tertulis firman Tuhan di Yohanes 11 ayat 25. Aku kebangkitan dan hidup. Kalau aku sedih, Yesus ada. Kalau aku takut, Yesus ada. Yesus selalu bersamaku. Hari ini aku mau ingat 3 hal. 1. Yesus mati karena ia mengasihi kita. 2. Yesus hidup selamanya. 3. Karena Yesus hidup, kita tidak perlu takut. Mari bersama-sama kita mengucapkan, Yesus hidup, aku bersukacita. Terima kasih. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa. Ya Tuhan, hari ini kami sudah selesai menerima firman-Mu. Kiranya Kau menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Arga. Baik, kembali kita dengarkan nomor urut 11. Christine, dipersilakan. Shalom semua. Kurang semangat. Sekali lagi ya. Shalom semua. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis pada Matius 19 ayat 26. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan, kiranya hari ini kami akan mendengar sedikit dari firman-Mu. Bapa, kiranya berkati firman-Mu itu di kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama Bapa kini dan selama-lamanya. Amin. Teman-teman tahu tidak? Tuhan Yesus pernah membuat mukjizat yang paling besar. Apa sih mukjizatnya? Tuhan Yesus pernah memberi 5.000 orang makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Loh, kok 5 roti dan 2 ikan? Kan ribuan orang. Bagaimana sih? Oke, kita dengarkan firman hari ini. Di suatu hari, di suatu tempat, banyak sekali orang berkumpul. Mereka mengikuti Tuhan Yesus ke tempat yang sepi dan senyap. Tuhan Yesus yang mengajar, mereka mendengarkan. Mereka senang sampai tidak mau pulang. Masalah mulai muncul, hari sudah sore. Semua orang mulai lapar. Murid-murid mulai panik. Orangnya banyak sekali, sedangkan makanan tidak ada. Apa yang mau kita beri?
Murid-murid Tuhan Yesus menghampiri Tuhan Yesus dan berkata, suruh mereka pulang saja supaya bisa cari makan. Tapi teman-teman tahu tidak apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Loh, kita tidak mungkin. Kita punya 5.000 orang sedangkan kita tidak punya bahan makanan. Apa yang mau kita beri? Tapi teman-teman, di waktu bersamaan ada seorang anak kecil. Anak kecil itu memberi kepada Tuhan Yesus 5 roti dan 2 ikan. Lalu Tuhan Yesus berkata, bagilah kepada mereka. Loh, mana mungkin 5 roti dan 2 ikan itu dapat dibagi kepada 5.000 orang. Lalu Tuhan Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan itu. Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Ajaib, Tuhan Yesus memulai membagikannya. Orang-orang di situ makan sampai kenyang, bahkan masih sisa banyak. Cerita ini mengajarkan kalau merasa tidak punya apa-apa, Tuhan bisa pakai itu. Kalau merasa tidak mampu, Tuhan bisa menolong. Kalau merasa mustahil, Tuhan dapat menjadi mungkin. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah. Sebelum khotbah ini berakhir, ayo mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya berkatilah firman-Mu itu di kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama Bapa, kini dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah dari Christine. Kita beri tepuk tangan buat Christine. Baik, mari kita lanjutkan dengarkan nomor urut 12, Ronald. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami membaca sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Amin. Firman kita hari ini tertulis dari Matius 28 ayat 5 sampai 6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada lagi di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaling. Dalam firman ini diceritakan bagaimana malaikat mengatakan bahwa Yesus yang disalibkan itu sudah bangkit. Berarti Yesus sudah disalibkan. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Karena Yesus penuh dengan kasih, sehingga dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Pada hari yang ketiga, dini hari, para perempuan itu datang untuk melihat kubur Yesus, dan para perempuan itu terkejut melihat bahwa batu penutup kubur Yesus itu sudah terguling dan Yesus sudah tidak ada lagi di sana. Yesus bangkit untuk menunjukkan kemuliaannya dan membawa keselamatan bagi kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya, mari bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sudah selesai membaca sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Engkau telah mati untuk menebus dosa kami dan membawa keselamatan bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Ya, terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.
Tepuk tangan buat Ronald. Baik, mari kita dengarkan kembali nomor urut 13. Bastian, dipersilahkan. Sebelum kita mulai firman kita, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami mau mendengar sedikit dari firman-Mu, kiranya Engkau yang memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Shalom teman-teman, shalom Mamang Inang, selamat Paskah buat kita semua. Pada siang hari ini, Bastian akan menceritakan tentang kebangkitan Yesus, yaitu ayat yang Bastian ambil dari Matius 28 ayat 6. Begini bunyinya. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Pada suatu hari, Yesus mati, disalibkan, dan Yesus mati di kayu salib dan diletakkan di dalam gua yang ditutupi batu yang sangat besar. Keesokan harinya, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi menghadap kepada Pilatus. Mereka berkata kepada Pilatus, "Tuan, semasa hidupnya si penyesat itu pernah berkata, setelah 3 hari aku akan bangkit." Mendengar hal itu, mereka memberikan saran kepada Pilatus, "Tuan, sebaiknya kita kirimkan prajurit-prajurit untuk menjaga-jaga di sekitar kuburan Yesus sampai hari yang ketiga." Dan akhirnya Pilatus berpikir, baiklah, aku akan mengirimkan prajurit-prajuritku sampai hari yang ketiga. Akhirnya prajurit-prajurit itu berjaga-jaga. 3 hari berlalu. 3 hari berlalu. Pada hari Sabat, sudah hari Sabat lewat, pagi-pagi sekali, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, datanglah Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi membawa rempah-rempah dan minyak wangi untuk meminyaki tubuh Yesus. Di tengah perjalanan, teman-teman tahu nggak apa yang terjadi? Ada gempa yang sangat hebat. Teman-teman tahu nggak gempa itu terjadi karena apa? Karena ada malaikat Tuhan yang turun dari langit lalu mendekati batu itu dan menggulingkan. Lalu duduk di atas batu itu. Dan akhirnya Maria Magdalena dan Maria yang lain sampailah di kubur Yesus. Dan mereka melihat, kenapa kuburan Yesus itu kosong? Dan mereka mendekati kuburan Yesus dan melihat malaikat yang duduk di atas batu yang digulingkan tadi. Dan malaikat itu berkata, "Jangan takut. Kalian sedang mencari Yesus yang disalibkan itu, bukan? Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama yang seperti yang dikatakannya sebelumnya." Mendengar hal itu, Maria Magdalena dan Maria lainnya pun bingung. Bagaimana Yesus bisa bangkit? "Jika kalian ingin menjumpai Yesus, pergilah ke Galilea." Lalu mereka pergi ke Galilea. Di tengah perjalanan, teman-teman tahu nggak siapa yang berjumpa dengan Yesus? Berjumpa dengan Maria. Mereka berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus berkata, "Salam bagimu. Pergilah dan beritahukanlah kepada murid-murid Yesus, murid-muridku, agar pergi ke Galilea dan menjumpai aku di sana." Akhirnya Maria Magdalena pun sampai di tempat murid-murid Yesus dan sambil berkata, "Yesus bangkit, Yesus bangkit." Lalu
Murid-murid Yesus pun bingung. Apa? Yesus telah bangkit? Apa? Yesus telah bangkit? Jika kalian ingin menjumpai Yesus, pergilah dan jumpailah ia di Galilea. Akhirnya, karena saking penasarannya, mereka lalu pergi ke Galilea. Sementara itu, kepada saudara-saudara yang berjaga-jaga di sekitar kubur Yesus, mencari imam-imam kepala. Imam kepala. Mereka berkata kepada imam-imam kepala, sebenarnya Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga. Bagaimana Yesus bisa bangkit? Dan imam-imam kepala pun mendapatkan ide. Kira-kira apa ya idenya? Nah, kita dengarkan ya. Tunggu dulu. Sini. Aku akan memberikanmu uang ini dan pergilah berkata kepada orang-orang bahwa Yesus tidak bangkit. Ia diculik oleh murid-muridnya. Setelah mereka tidur dan setelah kalian tidur. Akhirnya para prajurit-prajurit itu langsung menerima uang ini dan langsung melaksanakannya loh teman-teman. Sementara itu dengan murid-murid Yesus, mereka telah sampai di Galilea dan mencari Yesus di sana. Mana Yesus? Itu Yesus. Dan mereka pun menjumpai Yesus. Dan Yesus memberkati mereka satu-satu dan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di bumi maupun di sorga. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, supaya aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Nah teman-teman, kita tahu kan Yesus itu tidak mati selamanya. Ia tetap hidup di dalam hati kita dan menyertai kita hingga ke akhir zaman. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada hari ini. Kiranya Engkaulah supaya kami bisa terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini, supaya masuklah ke hati kami dan buatlah kami sehat dan buatlah kami sama seperti Engkau, tidak membenci satu sama lain. Dan terimalah doa kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tepuk tangan buat Bastian. Baik, mari kita dengarkan nomor 14. Fania, dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu, berkatilah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Shalom teman-teman. Yang saya hormati Nang Pendeta, Dewan Juri, Amanginang Parhalado, orang tua kami, kakak guru sekolah minggu, dan teman-teman sekolah minggu yang saya cintai. Hari ini kita belajar tentang mujizat Tuhan Yesus yang luar biasa, yang dikutip dari Matius 14 ayat 13. Pada suatu hari, banyak sekali orang mengikuti Yesus. Mereka ingin mendengar ajarannya dan disembuhkan. Hari makin sore, semua orang mulai lapar. Murid-murid berkata, "Ya Tuhan, tidak ada makanan di sini." Lalu Yesus berkata sesuatu yang mengejutkan, "Kalian saja memberi mereka makan." Wah, murid-murid bingung karena mereka cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi tiba-tiba ada seorang anak kecil datang. Ia membawa bekalnya dan mau berbagi. Yesus mengambil roti dan ikan itu. Lalu Yesus mengucap syukur dan terjadilah mukjizat. Makanan itu dibagikan dan terus ada dan terus cukup. Semua orang makan sampai kenyang. Bahkan sisanya ada 12 keranjang penuh. Teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini?
1. Jangan takut kalau kita punya sedikit, karena Tuhan bisa bikin yang sedikit jadi banyak. 2. Belajar berbagi. Belajar berbagi seperti anak kecil itu, dia mau berbagi. 3. Selalu bersyukur. Sebelum mujizat terjadi, Yesus sudah bersyukur. Teman-teman, jika kita punya sesuatu, walau kecil kita harus berikan kepada Tuhan, pakai untuk menolong orang lain. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sudah siap mendengar firman-Mu, berkatilah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sekian cerita saya tentang mujizat Tuhan, amin. Tepuk tangan buat Fania. Baik, mari kita lanjutkan. Nomor urut 15, Aurora, dipersilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami. Amin. Shalom Mama Nginda dan teman-teman semua. Bersyukur kita dapat berkumpul bersama di sini. Saat ini saya ingin menceritakan tentang kebangkitan Yesus Kristus dengan tema Yes, Yesus bangkit, tertulis dari Matius 28 ayat 5 sampai 6. Begini bunyinya, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Sahabatku yang terkasih, pernah tidak kalian merasa sangat sedih? Sedih sekali. Sampai dunia ini terasa gelap. Sahabatku yang terkasih, pada 2000 tahun yang lalu, murid Yesus pernah merasakan hal itu. Guru mereka, Yesus disalibkan dan mati. Mereka takut, mereka menangis, mereka pikir semuanya sudah selesai. Apakah benar semuanya sudah selesai? Tidak. Begini ceritanya. Pada hari Minggu pagi, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya pergi ke kubur Yesus membawa minyak wangi. Mereka dengan tujuan untuk mengurapi tubuh Yesus. Tiba-tiba bumi berguncang. Seorang malaikat Tuhan turun dari sorga. Dan batu besar itu terguling, kuburnya kosong. Lalu malaikat itu berkata, jangan takut. Yesus yang disalibkan itu tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Maria dengan sukacita memberi kabar Yesus hidup, Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus datang. Yesus berkata, salam bagimu. Salam. Mereka ingin memeluk Yesus, tetapi Yesus berkata, jangan peluk aku karena aku belum kembali kepada Bapakku. Untuk itu, sahabatku yang terkasih, karena Yesus sudah bangkit, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu menyerah, kita punya harapan. Kalau kita gagal ujian, Yesus menyertai kita. Kalau kita sedih, Yesus menguatkan kita. Kalau kita takut, Yesus hidup. Batu sudah terguling, kubur sudah kosong, Yesus hidup. Yesus bangkit, Yesus menang, Yesus hidup. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dalam mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Aurora. Baik, ini yang terakhir. Nomor urut 16, Putri, dipersilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mendengar sedikit firman-Mu. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan.
Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dari Yohanes 19 ayat 30. Begini bunyinya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi kita kembali mengingatkan perkorbanan Yesus di kayu salib. Saat Yesus menghadapi penderitaan dan kematian, ia berkata, sudah selesai. Kalimat ini bukan tanda kekalahan, tetapi kemenangan. Yesus telah menyelesaikan tugasnya, menyelamatkan manusia dari dosa. Kematiannya menunjukkan bahwa kasih Tuhan tidak setengah-setengah.